Hari ini sudah hari ke-8, artinya 7 hari kita sudah melewati tahun 2023 ini. Dan tentu saudara-saudari, harapan kita ada hal yang lebih baik di depan kita. Tetapi juga rasa was-was ikut campur di dalamnya, di dalam jiwa kita. Harapan kita di sepanjang tahun 2023 adalah harapan yang lebih baik dari tahun yang lalu. Tetapi juga sekali lagi dengan adanya berita yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan dan tidak mudah. Tentu kewaswasan di dalam diri kita semakin menjadi-jadi. Saudara-saudari, ekonomi para ahli mengatakan bahwa akan mengalami yang sangat berat. Situasi politik, keamanan, ya kita bersyukur beberapa hari yang lalu Presiden Putin menyerukan untuk gencatan senjata sementara, tapi kita berharap itu berlanjut. Tapi siapa yang bisa duga tiba-tiba bisa akan jadi pecah lagi perang. Dan masih banyak hal yang terjadi yang kita tidak duga di tahun 2023 ini. Tentu apapun yang ada di depan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang paling penting adalah kita tetap mempersiapkan diri. Tahulah, apapun yang terjadi di depan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi. Kita tidak mungkin bersembunyi, apalagi melarikan diri dari hal ini. Tetapi yang paling penting saudara adalah bagaimana kita memperkuat posisi kita berjalan bersama dengan. Dalam hal ini sangat penting memiliki sikap hati yang tepat dan benar untuk menghadapi semuanya itu. Sebagaimana pesan Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah perjanjian sepeninggal. Itu dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, kalau kita baca di pasal 1 Yosua ayat 1-9 ada 3 kali kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini saudara sangat relevan dan tepat di setiap keadaan yang tidak mudah yang sedang dan yang akan kita hadapi. Terlebih di saat-saat ini. Tantangan yang kita hadapi atau tantangan yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel, Bapak Ibu, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian bukanlah hal yang mudah. Namun mereka tidak boleh mundur, apalagi berbalik ke arah Mesir. Ya, tetapi mereka harus berani menatap ke depan dan melangkah untuk menyeberangi Sungai Yordan dan menyingkirkan musuh-musuh mereka yang mencoba menghadang dan menghalangi laju perjalanan mereka. Dan untuk hal itu mereka perlu memiliki hati yang kuat dan teguh, bukan karena kekuatan mereka, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan. Demikian juga kita di dalam menatap hari esok kita, terlebih di tahun 2023 ini yang penuh dengan tantangan. Kita tidak perlu gelisah. Tadi nyanyikan, tak usah kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku. Saudara, ini kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, apalagi mundur dan berbalik arah. Namun saudara harus tetap menatap ke depan dengan penuh pengharapan bahwa Allah senantiasa menyertai, menuntun, memelihara, menyediakan segala apa yang kita perlukan, dan setiap janji-janjinya pasti digenapi. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, firman-Nya itu ya dan amin. Tidak ada sesuatu pun yang tidak tergenapi.
Apa yang keluar dari mulut Tuhan dan dituliskan di dalam kitab suci. Yang kita kenal Alkitab adalah kebenaran yang hakiki. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang hakiki, yang sangat patut dipercaya. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman tadi saya sempat pikirin satu lagu waktu terjadi. Langit dan bumi, bukan. Ada satu lagu yang mengatakan, langit dan bumi akan, biar bumi akan berlalu, dan matahari tak bersinar lagi. Terus apa? Biar bulan tak bercahaya. Tetapi Tuhan Yesus segala yang difirmankannya pasti saudara-saudari, ini penting. Yesus yang mengatakan, biar langit dan bumi berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Ini saudara jaminan. Dan jaminan ini tiada duanya. Ya, jaminan yang tiada duanya. Sebab siapa? Yang mengatakannya adalah Allah yang maha besar dan pencipta di mana segalanya ada. Karena ia segala yang ada itu ada karena Allah berfirman. Tidak ada sesuatu pun perkataan Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab yang tidak tergenapi. Pernyataan dan janjinya akan tergenapi. Sebab yang berjanji dalam Alkitab itu adalah Allah yang setia dan sanggup melakukan. Karena itu, di dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah di sepanjang tahun 2023. Sangat penting kita memiliki hati yang kuat dan teguh kepada firman-Nya dan janji-janjinya. Kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh berita dunia yang menakut-nakutkan. Kita tidak boleh mengarahkan telinga kita kepada berita yang menyesatkan. Tuhan, kita tetap membuka telinga kita. Membuka telinga kita lebar-lebar kepada kebenaran firman Tuhan. Yang membangun, yang meneguhkan, yang menguatkan iman kita kepada Tuhan. Karena tidak ada kepalsuan dan kebohongan di dalamnya. Berita dunia ini adalah berita yang tidak semua benar. Mungkin 99 itu benar. 1%-nya tidak benar. Tapi 99 pernyataan yang benar. Di dalamnya ada 1% kepalsuan. Itu semua adalah kebohongan. Setengah kebenaran adalah kebohongan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengatakan kepada kita, biarlah kita memasang telinga kita kepada firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu adalah mendatangkan damai sejahtera. Mengawali tahun 2003. Mengajak kita untuk membuat satu komitmen pribadi kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, kita tetap setia mencari wajah. Saya ulang, apapun yang terjadi, ambil satu komitmen. Engkau tetap mencari wajah Tuhan, merendahkan diri dengan berdoa, berdiam diri, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya siang dan malam. Saudara, terlebih sinode kita dalam 1 bulan ke depan mengajak kita untuk berdoa dan dari tanggal 2 kemarin sampai tanggal 31 Januari. Ambil waktu khusus untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ambil waktu khusus untuk berpuasa dan berdiam di hadapan Tuhan. Maka saudara, kita akan menjadi siap menghadapi hari-hari kita. Bila kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama kita. Saya ulang, kita sanggup menghadapi hari-hari yang ada di depan kita.
bila kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita, kita akan menjadi kuat dan teguh hati. Karena Allah yang berjanji, Dialah selalu menyertai, Dia menuntun kita. Seperti apa yang dijanjikannya kepada Yosua. Kita baca ayat 5 dan ke-9. Dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, lalu dikatakan seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Aku tidak meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan baik-baik saudara. Ini hal yang sangat menarik. Waktu saya merenungkan hal ini Bapak Ibu. Ini sangat dahsyat. Ayat yang kelima, kalimat pertama dikatakan. Tidak ada satupun yang sanggup bertahan menghadapi. Dan ini bukan sesaat. Alkitab mencatat dikatakan seumur hidup. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk menjalankan tugasnya, Yosua dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, agar bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri, tetapi Tuhan menyertai dia, bahkan menuntun Yosua sama seperti ia menyertai dan menuntun Musa. Oleh penyertaan Tuhan, saudara, maka Yosua tidak ada satupun yang mampu bertahan di hadapannya. Yosua menaklukkan musuhnya, bahkan seorang pun tidak ada yang dapat mampu menghadapinya. Dan ini adalah seumur hidupnya. Sekali lagi tidak sesaat, tidak sementara, saudara. Semua sepanjang umur Yosua, saudara, musuhnya takluk kepadanya. Dengan kata lain, saudara, bahwa Tuhan menyertai dan menuntun Yosua seumur hidupnya. Sehingga tidak ada satupun musuh yang dapat bertahan di hadapan. Penyertaan Tuhan itulah yang paling utama. Penyertaan Tuhan itulah yang terutama. Bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Dan seumur hidupnya seperti ia menyertai Musa. Dan hal inilah yang dibuktikan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Itu digenapinya berbagai peristiwa dalam kehidupan Yosua. Waktu ia memimpin bangsa Israel. Mulai dalam pengaturan bangsa Israel. Yang dimana orang Israel itu tidak mudah diatur. Tetapi dengan satu pernyataan, kesehatian mereka berkata bahwa apapun yang diperintahkan oleh Yosua, mereka akan melakukannya. Dan bila ada orang yang tidak melakukannya, ia akan mati. Itu yang dituliskan di dalam Yosua 1 ayat 16 sampai dengan 16. Ayat 18 dikatakan, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, kami akan melakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Hebat enggak? Dulu orang Israel itu kalau Musa menyampaikan perintah kepada mereka, masih bisa mereka berargumen, berdebat mereka. Tetapi kepada Yosua, waktu Yosua memerintahkan mereka, sebelum Yosua pun memerintahkan mereka, mereka membuat satu komitmen di dalam diri mereka untuk seluruh bangsa Israel bahwa mereka bersehati, mendukung, mentaati apa yang diperintahkan oleh Yosua, saudara. Ini luar biasa. Ayat 17 dikatakan, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa,
demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya ini hebatnya. Ini belum ada di zaman Musa ini. Tetapi zaman Yosua, orang Israel itu berkata kepada Musa, kepada Yosua, hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Lalu ayat 18, tidak hanya itu yang mereka katakan, tetapi juga dikatakan setiap orang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Lalu hebatnya lagi. Ini orang Israel berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hebat enggak saudara? Ini sangat luar biasa dan sangat powerful. Tidak hanya Tuhan yang mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetapi bangsa Israel yang suka memberontak itu, yang suka tidak taat itu, yang suka bersungut-sungut itu, mereka berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini sangat dahsyat Bapak Ibu. Tidak hanya itu saudara, pada waktu mereka menyeberangi sungai Yordan, tabut perjanjian Allah di depan mereka. Ini menandakan bahwa Tuhan hadir berada di depan mereka menghadapi bangsa Amalek, bangsa Amori, bangsa Kanaan, Het, Feris, Hewi, Yebus dan lain-lain. Dan itu saudara membuat mereka sepertinya tidak ada musuh di depan mereka. Mereka membasmi, mereka membunuh yang menghalangi mereka. Saudara-saudara ini sangat dahsyat sekali. Untuk saya coba merenungkan ini. Saya bilang betapa hebatnya ya. Kalau kita senantiasa mendengarkan Tuhan setiap hari. Dan pada waktu kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Sepertinya kalau ada musuh yang menghadang, menghalangi laju perjalanan kita. Kita hanya berdiri saja dan berita kelepek-kelepek, jatuh. Kira-kira kalau Anda berhadapan dengan musuh Anda kira-kira dalam bisnis Anda, dalam usaha Anda, mungkin sesuatu hal yang mustahil. Tapi ketika engkau ada di situ, Tuhan buka jalan bagi engkau. Tuhan berikan jalan keluar bagi engkau. Tuhan berikan satu hikmat bagi engkau untuk dapat mengerjakan sesuatu yang tidak pernah engkau kerjakan sebelum dan tahun-tahun sebelum. Saudara-saudara, ini penting. Tembok Yeriko dirubuhkan dan sampai masuk ke tanah perjanjian dan mendudukinya sampai pembagian tanah perjanjian kepada 12 suku Israel. Dan mereka berdiam di sana dengan aman dan damai. Sedikit saya ulas tentang Yeriko. Sedikit saja. Saudara, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Waktu bangsa Israel sampai ke tembok Yeriko, berapa kali mereka mengelilingi tembok Yeriko? Berapa? Oke, 7. Satu orang berkata 7 kali. Yang lain ada pendapat yang lain? 13. Yang lain? 13. Yang lain? Dari mana angka 13? Ini betul Pak. Jadi gini saudara. Pada waktu mereka sampai ke tembok Yeriko, Tuhan berkata kepada mereka begini. Ngomong kepada Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua, kasih tahu kepada prajuritmu, kepada orang-orang Israel, mereka mengelilingi tembok Yeriko itu tanpa berkata-kata selama 6 hari dan dalam sehari 1 hari. Hari ke-7, orang Israel itu mengelilinginya 7 kali. Dan ada hitungan ke-7, mereka harus bersorak. Mereka harus membunyikan namanya apa itu? Sangkakala. Dan pada waktu selesai membunyikan sangkakala dan kemudian mereka bersorak, tembok Yeriko menjadi rubuh. Siapa yang pernah ke Israel? Ada? Oh, berdoa saudara nanti ya. Tuhan berkati Anda datang. Itu tembok Yeriko saudara. Waktu saya tahun 2012 Tuhan izinkan saya ke sana. Itu temboknya itu hampir 2 meter. Ini ada arsitek di sini atau sipil.
Kira-kira tembok yang 2 meter lebarnya itu cukup? Halo! Itu lalu rubuh. Saudara, itu kalau ditembak meriam pun belum tentu bisa rubuh. Tapi ini hanya berteriak, berseru kepada Tuhan. Ya, membunyikan sangkakala. Itu tembok yang 2 meter tebalnya itu roboh. Kalau bukan kekuatan yang daripada Tuhan, siapa? Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, siapa? Kalau bukan Tuhan yang menuntun Yosua, siapa? Saudara-saudari, ini penting. Penting. Peristiwa-peristiwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Terutama kepada Yosua. Ini bukan sekedar Tuhan ngecap dan membuat hati Yosua berbesar hati menghadapi musuhnya. Tidak, saudara. Tapi Tuhan menunjukkan dan membuktikan bahwa ia ada di depan Yosua untuk menuntun dia. Bahwa dia bukan Yosua yang berperang untuk menghadapi bangsa Amalek. Bukan Yosua yang menghadapi bangsa Peris, Yebus, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan yang bekerja di sana. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Janji yang sama itu juga Tuhan berikan kepada kita, umat yang dipanggil dan dipilih olehnya. Dengan kasih karunia ketika kita percaya, menerima, menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa ia memberikan kita namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dikatakan dimeteraikan kita oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Saya ulang. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bukan sebagian. Ya, ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Apa janji? Apa yang sedang engkau harapkan kepada Tuhan? Dan apa yang telah Tuhan janjikan kepada Anda yang ia taruh di dalam hati dan jiwamu. Itu yang ia akan kerjakan bagi engkau. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Betapa pentingnya kita memasang telinga kita kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan, bukan kepada berita dunia. Bukan pada keadaan yang engkau hadapi saat ini. Hidupmu saudara kalau bergantung kepada firman Tuhan. Keadaan tidak mempengaruhi. Karena keadaan tidak menentukan hidupmu. Tapi hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menentukan keadaan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Oleh karena itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mengajak kita untuk mengarahkan seluruh jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada Tuhan senantiasa. Dengan merendahkan diri dan mencari wajahnya. Dengan apa saudara? Melekat kepada Tuhan. Suka berdoa, mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Serta meneguhkan hati kita kepada setiap janji-janjinya. Bahwasanya setiap janjinya itu pasti digenapi tepat pada waktunya. Belajar dari Yosua saudara. Untuk bisa mengalami kekuatan, keteguhan hati di tengah segala keadaan. Pertama, hidup disertai dan dituntun oleh Tuhan. Saya ulang, hidup dalam penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Saudara, itu yang tadi dikatakan dalam Yosua 5, 1 ayat yang kelima. Dikatakan di sana bahwa Yosua disertai oleh Tuhan. Sama seperti yang menyertai Musa. Dan ketika Tuhan menyertai Yosua, dikatakan tidak ada satupun musuh yang bertahan di hadapan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Penyertaan dan tuntunan itu menjadi utama dan pertama apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Hanya di dalam penyertaan Tuhan, kita dapat menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Dan menatap hari esok kita dengan kepala yang tegak. Karena kekuatan yang dahsyat menyertai kita dengan setia. Tinggal di dalam kita dan bertindak dan memberikan kemenangan bagi kita.
Di sini pentingnya penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan yang bertindak. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan dia akan bertindak. Perhatikan kata serahkan dan percaya. Tindakan daripada percaya itu adalah penyerahan. Saya pernah menyampaikan di sini bahwa kalau seorang perempuan cantik percaya kepada seorang laki-laki ganteng, dia berkata, waktu laki-laki ganteng itu berkata kepada perempuan cantik ini, I love. Lalu dia berkata juga, I love you too. Maka bukannya sekedar I love you too. Tindakan I love you too itu adalah tindakan, oh kalau gitu apa tindakan? Bukan sekedar di bibir. Bukan. Tetapi perempuan ini menyerahkan dirinya kepada ibu-ibu yang sudah menikah kan. Ini dong. Kan pada waktu Ko Erwin masih muda Ko Erwin. Ngomong sama si Sin, I love. Lalu Sin ngomong, I love you. Kan sekedar itu. Tetapi Sin itu tanda bahwa ia mengasihi, ia menghormati, ia menerima cinta daripada Ko Erwin ini. Yang menyerahkan hidupnya kepada menikah mereka. Dan apapun yang terjadi di situ, apapun yang dikerjakan, apapun penyediaan daripada Ko Erwin itu adalah bagian hidup daripada Sin. Kan begitu Ko Erwin? Ya tahu? Siang malam bekerja Ko Erwin tahu? Untuk apa? Untuk apa? Kan untuk kesejahteraan daripada istri yang dicintainya, bukan? Ya kan? Ya kan? Nah Tuhan itu begitu. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia tidak hanya menyerahkan nyawanya bagi kita, tetapi juga ia memelihara kita. Ia menuntun kita. Dan untuk menuntun kita, dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia hingga mentau, kamu ke sana. Tidak. Tapi Roh Kudus dia berikan dalam hidup kita. Amin. Itu yang menuntun kita setiap hari, saudara. Ya. Itu sebabnya penyerahan diri. Itu penting. Pemazmur Daud berkata, Mazmur 95 ayat 6 sampai 7 dikatakan, masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Siapa yang menjadikan kita, saudara? Emang papa mama kita? Itu kan prosesnya saja. Tapi yang memberikan hidup siapa? Kapan dia memberikan kita hidup? Dan kapan itu dikatakan hidup? Waktu kita masih di dalam kandungan, bukan? Saudara-saudari, kalau Tuhan yang memberikan kita hidup, ayat 7. Sebab dia Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tak. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara. Saudara, ini penting. Pastikan hidup saudara di dalam penyertaan dan tuntunan. Hal yang kedua, untuk kita kuat, tangguh, teguh dalam menghadapi segala keadaan. Melekat erat dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang relasional. Allah ingin bersekutu dengan kita tanpa ada jarak. Ia tinggal di dalam kita dan kita di dalamnya. Kerinduan hati Tuhan itu dapat kita jawab dalam persekutuan kita dengannya. Melalui apa, saudara? Melalui doa dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kamu cari di mana Tuhan? Tuhan tidak ada di naik top. Gak ada. Tuhan tidak ada dalam kesibukan. Tidak ada. Tetapi pada waktu engkau duduk, berbicara kepada dia. Engkau berdiam, mendengarkan. Engkau merenungkan firman.
Engkau membaca, merenungkan. Engkau terus merenungkan itu. Engkau terus merenungkan hal itu. Dan di situ engkau akan mendengarkan Tuhan sedang berbicara. Disitulah kehadiran Tuhan. Saudara-saudari, saya berkata kepada jemaat di Pangkal Pinang, di tengah keadaan yang hari ini sulit, justru kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Justru kita semakin semangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Boleh ekonomimu sedang morat-marit, saudara. Boleh keuanganmu sedang menurun, penghasilanmu. Tapi Tuhan tidak pernah turun. Tuhan tetap setia. Itu menemani, itu menyertai. Kalau hari ini engkau sedang mengalami ekonomi yang lesu, justru sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Anakku, waktunya engkau dekat dengan aku. Amin. Melekat kepada Tuhan. Mungkin engkau melihat hari depanmu takut, cemas, saudara. Tapi saya mau berkata kepada Anda, kalau engkau melekat kepada Tuhan, seberat apapun keadaan yang engkau hadapi, engkau tetap tenang, engkau tetap damai, dan engkau tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah kita mau dekat dengan kita. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Dikatakan, ayat ke-7 maksud saya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa katanya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Ada banyak orang ya yang ingin semua permintaannya dijawab oleh Tuhan. Tapi dia tinggal dalam firman. Kristus tidak tinggal di dalam dia dan dia tidak tinggal dalam dia. Tahu? Kenapa Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita minta ketika kita tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita? Karena permintaan kita tidak mungkin karena kedagingan kita. Halo? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita tidak mungkin minta sesuatu dengan kedagingan. Tetapi yang pasti kita minta adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu makanya Tuhan jawab. Ya. Dan untuk kita bisa meminta sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudari, mesti firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Firman Tuhan itu dalam jiwa kita. Hanya bila kita melekat dengan Tuhan, dengan selalu merendahkan diri dan mencari wajahnya dalam doa, dan suka merenungkan firman-Nya, maka apapun keadaan yang terjadi, sehebat apapun tantangan di depan kita, kita mampu menaklukkannya karena yang ada di dalam kita adalah roh. Dan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Sekali lagi, katakan pada diri Anda, roh yang ada di dalamku adalah roh Allah. Dan roh yang di dalamku ini lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Amin. Amin. Semua orang Kristen di sini bukan? Semua orang Kristen enggak? Semua orang percaya Kristus enggak? Semua orang menerima Kristus enggak? Semua sudah menyerahkan hidup kepada Kristus enggak? Karena engkau telah menyerahkan hidupmu kepada Kristus, ada roh Allah di dalam. Dan roh yang ada di dalam itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu yang dikatakan oleh Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Bagian ketiga. Bagian ketiga adalah fokus kepada firman Tuhan dan janji-janjinya. Saudara, di masa saya kecil, saya suka namanya kaca fokus. Saya dikasih hadiah teman waktu itu, waktu saya masih SD. Dan biasanya sepulang saya sekolah, saya cari itu. Saya simpan kaca fokus itu, kemudian saya ambil.
Dan sebelumnya saya sudah tumpuk dulu sampah. Dari kertas kah atau dari daun-daunan. Lalu setelah pulang sekolah sebelum pergi untuk bantu orang tua ke ladang, saudara. Maka saya ambil kaca fokus itu dan kemudian bagian depannya itu saya hadapkan ke matahari. Bagian sebelahnya adalah ketumpukan sampah yang sudah saya kumpulkan. Beberapa saat kemudian muncul asap dan kemudian timbul percikan api. Dan akhirnya percikan api yang ada di sampah itu akibat daripada kaca fokus yang saya arahkan kepada matahari itu membakar semua sampah itu jadi api. Saudara-saudari, ini penting. Ya, dengan itu saudara, sesungguhnya demikian juga kalau kita mengarahkan seluruh jiwa kita kepada firman Tuhan. Kalau kita mengarahkan pikiran, perasaan, kehendak, hati kita fokus kepada firman Tuhan dan janji Allah, maka semua pergumulan lain yang membebani, yang menghalangi, yang menghambat langkah kita, kita dapat mengatasinya. Bahkan kita dapat menyelesaikan setiap persoalan itu dengan tuntas. Amin. Kita mampu menyelesaikannya bukan hanya sekedar menyelesaikan, tetapi tuntas. Seperti iklan. Ada kan iklan itu? Tuntas sampai tas. Allah adalah Allah yang setia kepada firman dan janjinya, saudara. Ia sanggup melaksanakan hal itu karena dia adalah Allah yang maha besar. Yang menciptakan segalanya dengan firman. Segala yang ada menjadi ada itu semua karena Allah berfirman. Dan setiap yang dijanjikannya tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Semuanya pasti digenapi tepat pada waktu. Firman-Nya adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan di mana ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hanya kalau hati kita dipenuhi oleh firman-Nya, jiwa kita dikuasai oleh firman-Nya, maka hidup kita akan menjadi tentram dan damai di tengah segala keadaan. Amin. Saya ulang, hanya kalau hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan jiwa kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita akan hidup tentram dan damai di tengah segala keadaan. Lebih daripada itu, saudara, pemazmur Daud dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sudah pasti hafal semua kan? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Lalu akibat daripada kesukaan merenungkan itu adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya? Apa saja yang dibuatnya Kalimat yang sama yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat siang dan malam, supaya engkau berhati-hati. Dan apa saja yang kau buat berhasil, tidak hanya berhasil tapi beruntung, saudara. Banyak orang berhasil tapi belum tentu beruntung. Amin. Banyak orang berhasil tapi belum tentu beruntung. Tapi kalau orang hidup di dalam Tuhan, orang yang suka kepada firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, apa saja yang dibuatnya berhasil dan beruntung. Mau beruntung, saudara? Mau berhasil? Rahasianya itu, saudara.
Bukan merenungkan firman-Nya. Tetapi engkau memiliki kesukaan untuk itu. Tadi saya diajak oleh Pak Andrew makan lome pagi-pagi. Memang saya suka lome. Sekarang terakhir makan lome itu berapa tahun yang lalu. Waktu semalam Pak Andrew nawarin. Mau makan, kita makan lome. Pernah nggak makan lome? Saya bilang pernah. Kalau di Bandung saya suka di Kali Pak Apo. Tapi kalau di sini saya pernah diajak sama Pak Kris itu. Enak. Kenapa? Apa? Ingin makan lome, saudara. Karena saya suka lome. Tapi Pak Andrew bilang, ada di sebelahnya juga yang jual lome. Tapi yang paling enak yang saya bilang ini yang paling enak. Seringkali karena nggak ada di Bangka, saudara. Lome nggak ada. Yang ada di Palembang, yang saya tahu. Yang kedua adalah di Bandung, yang pernah saya nikmati. Jadi kalau saya ke Palembang, jangan ajak saya kemana-mana. Karena saya suka lome. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, makanan yang Anda suka pasti Anda cari, bukan? Dan kalau engkau suka kepada firman Tuhan, pasti engkau cari firman Tuhan. Amin. Dan karena engkau cari firman Tuhan, engkau tidak akan pernah melewatkan seharimu kalau engkau tidak bertemu dengan firman Tuhan. Amin. Saudara, ketika engkau memiliki kesukaan kepada firman Tuhan, hari yang pertama, engkau tetap bahagia. Amin. Engkau tetap bahagia. Yang kedua, saudara, engkau akan tetap berhasil. Engkau akan tetap tenang, engkau akan tetap damai dalam segala keadaan. Karena hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya pernah menyaksikan, saya punya pohon jambu sebelum kami membangun gedung sekarang. Dia berada ada 5 pohon jambu yang saya tanam. Dan pohon jambu ini, saudara, diantaranya ada yang ditanam di tepi air keran. Maksudnya keran air. Setiap kali cuci tangan pasti air mengalir. Dan begitu sudah mulai musimnya, saudara, itu saya melihat pohon jambu ini nggak pernah dia punya daunnya itu kuning. Itu pertama. Di antara 5 pohon jambu, 1 pohon jambu yang dekat keran air ini selalu hijau daun. Yang kedua, pada waktu dia mulai berbuah, semua berbuah, saudara. Tapi yang satu ini, kalau yang lain dalam setahun cuma 2 kali berbuah, yang pohon satu ini yang dekat keran air, saudara, habis petik buahnya, muncul lagi bunga, buah, bakal buah. Dan itu hampir boleh dibilang 3 bulan itu per 3 bulan. Jadi ada 4 kali saya panen pohon panen jambu dalam 1 tahun pohon. Yang lainnya paling lama paling banyak 2 kali. Kita mau mengatakan kalau hidup kita dekat kepada firman Tuhan seperti pohon yang tadi ya. Musim kemarau, oh iya, Bangka itu enggak seperti Palembang, saudara. Bangka itu adalah, aduh, kalau panasnya luar biasa sekali. Sampai kepala nyut-nyut, saudara. Panasnya luar biasa. Siapa orang Bangka di sini? Oh, kami itu dari Bangka, Pule. Bangka itu panas sekali. Sudah malas kalau sudah setengah hari, jam 10 itu udah malas keluar. Sudah kepingin di rumah aja. Tapi ingat, saudara, pohon jambu ini, saudara, tetap dan dia hijau. Kenapa? Ada air yang mengalir dalam akarnya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita dekat, suka kepada firman Tuhan, sehebat apapun kering keadaan yang di sekitar, kita tetap berbuah. Sesulit apapun keadaan, mungkin dalam usaha, dalam ekonomi, dalam keuangan, Tuhan tetap pelihara hidup. Tuhan lindungi engkau, Tuhan jaga engkau. Hal kalimat terakhir yang saya sampaikan kepada kita, saudara, ini yang sama. Jangan bimbang oleh keadaan riuh rendah berita dunia yang menggemparkan. Tetapi fokus kepada firman Tuhan dan janjinya. Tuhan yang penuh tahun 2023 ini yang penuh tantangan, kita dapat menghadapinya dengan penuh kemenangan.
Kita sudah berada di awal tahun 2023 ini. Kita sambut dengan antusias. Sekalipun tantangan tidak mudah ada di depan kita. Namun dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan. Hidup melekat erat dengannya. Dan fokus kepada firman dan janjinya. Kita mampu berdiri kuat dan tegak serta tenang menghadapinya. Dan melewatinya penuh dengan kemenangan. Amin. 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 Atau mungkin kita baca. Boleh ditampilkan kalimat terakhir? Nah. Oh, kecil ya? Kebaca enggak? Bisa ya? Nah, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kita sudah berada di awal kurang. Bisa diperbesar enggak ya? Oke. Saya bacalah kalau agak kurang kelihatan. Sekali lagi saya baca. Kita sudah berada di awal tahun 2023. Kita sambut dengan antusias sekalipun tantangan tidak mudah ada di depan. Namun dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan. Hidup melekat erat dengannya dan fokus kepada firman dan janji-janjinya. Kita mampu berdiri kuat dan tegak serta tenang menghadapinya dan melewatinya penuh dengan kemenangan. Mari kita bangkit. Bapakku datang menyembah. Kau nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku.
kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapak Ibu Saudara-saudara, biar musik saja menyanyikan lagu ini dengan lembut. Mengawali tahun ini, engkau mungkin merasa was-was, takut, khawatir, cemas, gelisah. Karena berita, para pengamat, para ahli, bahkan pejabat negara menyampaikan bahwa tahun ini tahun yang tidak mudah, penuh dengan tantangan, tahun yang sulit. Saudara-saudari, bukankah kita memiliki harapan bahwa tahun-tahun yang ada di depan kita lebih baik dari tahun yang kita sudah lalui? Namun rasa was-was pasti juga akan ada di dalam diri kita. Itu karena mungkin kita melihat pada kemampuan dan kekuatan kita. Tetapi ada satu pribadi yang telah berfirman dan menyatakan itu bagi kita. Bahwa apapun keadaanmu, apapun tantangan yang engkau hadapi, sesulit apapun yang ada di depanmu, Dia tetap menyertai engkau. Dia berada di depanmu untuk menuntun engkau. Dan itu sebabnya saudara-saudari, arahkanlah seluruh pandanganmu kepada itu. Hal yang perlu Anda ketahui, pastikan bahwa engkau ada di dalam penyertaan Tuhan dan di dalam tuntunan. Engkau pastikan bahwa engkau melekat erat dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah engkau fokus kepada firman dan janji-janjinya. Kalau selama ini engkau bimbang, mari ambil satu komitmen di dalam dirimu. Mulai hari ini apapun keadaanmu, engkau tetap setia mencari Tuhan. Engkau tetap setia melekat kepadanya, bahkan lebih erat lagi. Engkau fokus kepada firman Tuhan dan janjinya. Bukan kepada berita-berita yang menakutkan, yang membingungkan, yang membuat hatimu gelisah. Tetapi kepada firman Tuhan yang membangun imanmu, yang meneguhkan engkau, yang menguatkan engkau. Dan firman Tuhan itu adalah patut dipercaya, karena tidak ada satupun kebohongan di dalamnya. Ia adalah kebenaran yang memberikan damai sejahtera di dalam hidupmu. Ia yang memberikan ketentraman di dalam hidupmu. Bukan sesaat, tetapi seumur hidupmu. Tuhan menyertai engkau bukan sesaat, tetapi seumur hidupmu. Sampai akhir kesudahan zaman. Maka engkau mengambil satu komitmen pribadi pada pagi menjelang siang ini. Bahwa apapun keadaan, engkau tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan engkau mau disertai dan dituntun oleh Tuhan. Hal yang kedua, engkau melekat erat dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga, engkau pada fokus kepada firman dan janji-janjinya. Dengan engkau mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Dan engkau memiliki kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bila itu engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu. Dan tangan kananmu terangkat ke atas. Terulur ke atas. Membuktikan bahwa engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Dan engkau berkata, Immanuel, Immanuel, engkau beserta. Immanuel, Immanuel, engkau Allah
Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Tuhan menyertai engkau dan tidak Ia meninggalkan dan membiarkan engkau sedetik pun. Sepanjang hidupmu sampai kepada akhir kesudahan, Ia selalu bersama dengan engkau, menuntun setiap langkah demi langkah untuk engkau masuk dalam rancangan yang indah dan mulia. Dan Ia memelihara engkau, Ia menjaga engkau, Ia melindungi engkau, Ia meneguhkan dan menguatkan engkau tatkala engkau lemah. Ia memberikan kekuatan baru kepada engkau. Dan dalam setiap tantangan yang engkau hadapi, oleh penyertaan dan tuntunannya, engkau mampu melewati itu penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada firman itu berkata, silakan duduk. Puji Tuhan atas firman yang telah disampaikan.